Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, kelompok kami, saya Suroya Jamil dari SMP Negeri 1 Ketanggungan. Saya Rifatun dari SD Negeri Kubang Jati 2. Dan saya Duladi dari SMK Budi Utomo Brebes. Kemudian saya Muhammad Ihwanuddin Al-Fatah dari SMA Negeri 2 Brebes. Salam bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Duladi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, kabarku baik Bu Rifa, jenengan gimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan coaching dengan Kuci, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti agar Pak Duladi itu mengetahui apa saja yang akan saya nilai pada saat Pak Duladi melaksanakan coaching nanti Pak. Nah, diantaranya itu nanti saya akan mengamati prinsip coaching Pak. Bapak juga tahu sendiri ya, prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Nah, kemudian saya juga akan, Pak Duladi juga pasti sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh ya Pak ya, terus ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya. Dan saya juga berharap nanti di saat proses coaching Bapak bisa menjalankan alur Tirta. Tirta itu seperti Pak Duladi diketahui tentang tujuan ya Pak ya, terus identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab ya, seperti itu Pak. Nah, itu rubrik yang akan saya jadikan acuan pas observasi nanti Pak. Bagaimana Pak Duladi bisa dipahami ya Pak ya? Bisa Bu Rifa. Oke. Sebelum Pak Duladi melaksanakan coaching, saya juga pengen menanyakan beberapa hal nih Pak. Boleh ya Pak ya? Dalam proses coaching nanti, Pak Duladi ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Yang pertama, saya pengen ada kehadiran penuh Bu. Iya. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Hanya ada dua, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik Pak. Dari kompetensi 2 itu Pak, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu apa Pak? Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya Pak ya. Baik, mendengar aktif perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur keberhasilan nanti saat coaching itu gimana Pak? Yang pertama, coach bisa terbuka terhadap masalahnya. Mau menyampaikan masalahnya secara total, jadi terbuka semua. Kemudian yang kedua, coach bisa menemukan masalah yang beliau hadapi. Jadi ada dua ya, Pak, ya? menemukan solusi terhadap masalahnya. Itu. Baik Pak, semoga dari pemaparan indikator yang tadi Pak Duladi sampaikan, semoga nanti berjalan dengan lancar tahap coachingnya ya Pak ya. Iya, siap. Terima kasih Pak. Iya. Sama-sama Bu Rita. Selamat siang Pak Iwan. Sehat? Alhamdulillah Pak. Kemarin jenengan sudah menghubungi saya, rencana mau ada diskusi ya coaching. Betul sekali Pak. Permasalahan yang Bapak hadapi, kalau nggak salah tentang apa ya, diskusi ya Pak. Masalahnya apa Pak kemarin? Ini Pak, saya menginginkan anak-anak yang saya ajar ya itu lebih aktif lagi dan lebih antusias Pak dalam berdiskusi di kelas. Nanti tiap diskusi. Ya, Pak Ikhwan selama melaksanakan pengajaran terutama praktek ya, diskusi tadi ya, Betul Pak. Itu anak-anak cenderung pasif Pak, seperti itu. Betul sekali Pak. Baik Pak Iwan, karena ini menggunakan coaching tadi, Pak Iwan perlu memahami dalam pelaksanaan ini dengan metode Tirta ya Pak. Yang pertama menyampaikan tentang tujuan, nanti tujuannya Pak Iwan itu seperti apa,
Kemudian yang kedua identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga apalagi Pak Iwan, yang ketiga rencana aksi Pak. ya rencana aksi. Jadi nanti dari masalah lingkungan kemudian disampaikan sebenarnya rencana yang akan dilakukan Bapak itu seperti apa. Yang terakhir tanggung jawab seperti itu ya. Nah, yang pertama Pak, sebenarnya tujuan dari ini yang akan Bapak sampaikan apa Pak? Oke. Seperti yang sudah katakan tadi ya Iya. Pak ya. Nah, tujuan kali ini saya diskusi dengan panjenengan sebagai atasan saya, nggih. Itu saya menginginkan ada keaktifan siswa saya yang di kelas Pak, yang saya ajar itu anak itu biar aktif ya dalam hal berdiskusi Pak. Jadi Nggih. selama diskusi banyak sekali anak-anak yang asik Pak. Betul sekali Pak. Kira-kira Pak berapa persen Pak yang asik tadi? Yang pasti itu 75% Pak. Berarti yang aktif hanya 25 ya. Betul. Luar biasa. Berarti pembelajarannya kurang betul seperti itu. Tidak atau gimana? Jadi ini Pak, ya setiap diskusi nih Pak, diskusi itu saya serapkan, saya membagi kelompok ya 6 orang 7 orang itu anak-anak yang mau berbicara, mau ngomong, mau saling tukar informasi itu hanya anak-anak itu saja. Ya. Nantinya juga yang benar ya juga anak-anak ini saja ya. Oke Pak. Terus Pak, ini salah yang perlu diatasi. Benar Bapak mengatakan seperti ini dengan saya sehingga saya tahu persis permasalahan di lapangan seperti apa. Yang berikutnya Pak, kira-kira identifikasi masalah apa Pak? Kenapa kok saat pembelajaran diskusi ini hanya yang bisa bicara di depan itu 25%. Kira-kira masalahnya apa saja? Ya mungkin ya menurut saya nih yang saya alami dan saya perhatikan nih Pak. Itu yang pertama itu kurang kepedean Pak. Maksudnya percaya dirinya anak itu kurang Pak. Terus kemudian mungkin ya itu tadi malu gitu ya, malu menyampaikan, malu berbicara di depan teman-temannya seperti itu Pak. Berarti kurang pede, kemudian malu. Tapi kalau disuruh nulis jawabannya tak benar semua ya. Oh, benar semua Pak. Dan mereka itu cenderung diam. Dan aktif ya anak-anak itu saya gitu. Oke Pak Iwan. Kemudian ini Pak Iwan, kira-kira dari apa yang identifikasi masalah tadi, solusinya bagaimana Pak? Kira-kira solusi gimana Pak? Ya, jadi kalau model cerita kan tadi identifikasi masalah sudah, kemudian gitu. Gini, saya pahami Pak. Jadi kalau menurut saya sih yang saya perhatikan nih Pak, mereka itu cenderung pasif dan malu ketika ini Pak kelompoknya itu besar gitu Pak. Banyak misalkan tadi 7 ada 8 itu ya. Seperti itu Pak. Jadi masalahnya itu Pak. Atau misalkan kadang saya perhatikan juga ruangannya juga kurang nyaman untuk berdiskusi. Bagus sekali Pak Iwan. Yang berikutnya ini Pak, dari yang Ningan Utara, sebenarnya manfaatnya apa sih Pak? Manfaat agar siswa ini lebih antusias aktif dalam berdiskusi. Manfaat sekali Pak. Banyak sekali Pak. Iya. Mungkin bisa disebutkan. Yang pertama adalah tadi ya meningkatkan kepercayaan diri anak, terus kemudian meningkatkan juga pemahaman siswa dalam belajar berdiskusi, terus yang ada kerjasama itu, terus kemudian rasa kesabaran juga, terus mendorong siswa lebih kreatif, mandiri, dan yang tentunya itu kelas lebih dinamis Pak. Nah, lebih menyenangkan seperti itu Pak. Iya, seperti itu ya Pak. Apakah masalah ini mungkin sering terjadi di kelasnya Pak Iwan?
Saya ngajar 4 kelas nih Pak, Iya. saya ngajar 4 kelas dan saya perhatikan memang ada 3 kelas yang seperti itu Pak. Akan tetapi satu kelas itu aktif Pak. Hmm. Tetapi ini apa ya? Kelompoknya itu memang beda Pak. Jadi asal ada satu kelas itu kelompoknya memang saya buat lebih kecil dan itu lebih aktif Pak. Berarti Kalau misalnya pertama kelompoknya besar. Iya, Setelah maksudnya- dikurangi, enggak, maksudnya gini Pak, dari empat kelas itu satu kelas ini saya khususkan kelompoknya kecil, kecil. dan ternyata anak-anak Lebih aktif, antusias. lebih antusias. Dan untuk yang 3 kelas ini kelompoknya besar, Besar, tapi ternyata kurang anaknya antusias. Bagus Pak. Berarti Bapak sudah menemukan ya Pak, kira-kira masalah apa yang bisa apakah itu solusinya Pak? solusi, termasuk solusi Pak Iwan. Oke. Iya. Baik Pak Iwan, jadi beberapa langkah yang Pak Iwan pikirkan tentang antusiasme siswa. Ada ide lagi Pak selain ini Pak? Kalau ide sih ada sih Pak. Iya, tentang apa Pak? Kayak misalkan diskusinya itu ya kayak misalkan debat gitu Pak. Iya. Debat bisa ya, misalkan debat terus kemudian kayak tadi yang 3 kelas itu kelompoknya besar, terus satu kelas kelompoknya kecil-kecil gitu. Nah, saya ingin semua kelas itu kelompoknya kecil-kecil Pak. Jadi Itu terus kemudian ini Pak, untuk tempatnya gitu Pak, misalkan tempat diskusi kan biasanya di kelas gitu kan, mungkin anak-anak di luar kurang kayak gitu nyaman. ya, Dan seperti di luar ini kan anak-anak nyaman. dan Berarti lebih bebas nggak harus lagi. di kelas ya. Betul sekali. Berarti ide yang Bapak sampaikan sangat bagus Pak. Di samping kelompoknya dikurangi ya, yang tadinya 8 menjadi 4 separohnya. Karena belajar dari 4 kelas tadi, satu kelas kelompoknya kecil itu lebih antusias. Kemudian tadi berkelompok dengan di luar kelas ya Pak, jangan di dalam kelas. Iya. Mungkin mereka jenuh. Dan itu Pak, bagus sekali Pak Iwan. Ini ide yang sangat baik. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak Iwan. Nah, yang terakhir, kira-kira ada apa ya? Ada guru lain tidak yang bisa menanggung jawab ini Pak? Nah, maksudnya yang Ya, terlibat yang terlibat gitu. ya, yang terlibat. Ini sih Pak, untuk kita kan diskusi ya, misalkan diskusi di kelas itu kan, kemudian kita alihkan ke seperti ini ya, yang ini Pak, apa namanya, mungkin saya libatkan dari Sarpas Pak. Sarpas. Dari Sarpas itu juga saya laporkan atau saya minta agar apa sih namanya, tempat-tempat itu bisa Bikin nyaman, bikin nyaman seperti agar anak bisa diskusi. Kayak tempat ini juga nyaman. Ya, itu ya, Pak. Jadi seperti itu Pak Ikhwan. Nah, sekarang yang tadi Bapak libatkan kan Sarpras. Iya, Pak. Untuk ini Pak Ikhwan, ada rencana lain lagi enggak Pak Ikhwan selain ini? Mungkin ya di ini ya Pak, saya tambahkan ya speaking gitu, seperti itu Pak. Ya, oke. Alhamdulillah Pak Ikhwan, coaching ini berjalan lancar. Pak Iwan juga tadi menyampaikan masalah, kemudian ternyata ide-idenya yang tahu Bapak sendiri ya. Saya hanya sekedar Pak. menginventarisir. Gitu ya. Ternyata Ya, tadi saya mendengar sendiri mengungkapkan yang itu itu ya. ya Pak, luar biasa. Nanti Terima ini kasih, Pak. segera dilaksanakan agar pembelajaran diskusi lebih menarik lagi. Oke, gini Pak, nanti insya Allah ya mungkin langsung di depan itu diterapkan saya dulu. serapkan. Oke, Insya Allah iya. saya terapkan Nggak dan harus nunggu tanggal 1 kayak gitu ya. ya, nanti bisa biasanya saya kan langsung setelah terapkan. bayaran baru punya semangat kayak gitu berarti ya, Pak. Luar biasa. Itu saja Pak Iwan, mudah-mudahan dengan diskusi ini Siap, Pak. Bapak tambah tenang, Iya, Pak, siap. masalah Bapak juga bisa teratasi tentang diskusi tadi. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Dul, bisa apa ya, Sharing. bisa sharing dan bisa mendengarkan apa yang jadi permasalahan saya dan apa yang menjadi keluh kesah saya selama saya mengajar seperti itu Pak. Dan alhamdulillah saya ternyata bisa Menemukan Bapak dan menemukan solusi solusi-solusi sendiri. yang saya alami, masalah yang saya alami seperti itu.
Terima kasih sama-sama Pak Iwan. Terima kasih Pak. Suwun. Semoga ini Baik Pak Duladis, tadi saya sudah mengamati proses kucing Bapak dengan Pak Ikhwan. Nah ini ada beberapa catatan nih Pak, tapi sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan Bu Rika. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait proses coaching tadi dan apakah indikator yang Bapak sampaikan sebelumnya itu sudah tercapai apa belum Pak? Iya. Jadi pada proses coaching saya dengan Pak Ikhwan, yang pertama saya sudah menerapkan prinsip dari coaching tadi, yaitu tentang kemitraan. Jadi saya sama Pak Ikhwan merasa tidak ada jarak, ya jaraknya hanya ada antara teman. Yang kedua, prosesnya juga kreatif sekali Bu. Jadi Pak Ikhwan dalam diberikan pertanyaan selalu memberikan jawaban yang penuh dengan yang penuh kreatif lah seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya saya juga berhasil memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pak Ikhwan tadi. Jadi prinsipnya sudah saya laksanakan semua. Yang kedua Bu, tentang kompetensi inti. Jadi pada proses coaching tadi saya sudah menerapkan tentang kehadiran penuh. Jadi hati dan pikiran saya tertuju kepada Pak Ikhwan, ya semuanya saya serahkan untuk Pak Ikhwan. Itu kehadiran penuh. Yang kedua, setiap Pak Ikhwan berbicara pasti saya dengarkan. Jadi saya berusaha mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Ikhwan. Jadi itu ya Bu, prinsip dan kompetensi ini sudah saya laksanakan. Kemudian selama pelaksanaan coaching tadi, saya menerapkan dengan menggunakan alur tirta, yaitu tentang pertama saya menanyakan tentang tujuan dari proses coaching tadi. Kemudian saya juga menanyakan tentang identifikasi masalah. Sebenarnya masalah-masalah apa yang disampaikan oleh Pak Ikhwan. Sudah berhasil saya inventarisir masalahnya apa saja. Kemudian yang ketiga, kira-kira dari identifikasi ini rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Ikhwan. Alhamdulillah Pak Ikhwan sudah berhasil membuat rencana dari tujuan tadi. Yang terakhir, jadi rencana ini kan ada yang bertanggung jawab. Pak Ikhwan sudah berhasil, kira-kira teman siapa yang akan diajak dalam memecahkan masalah ini Bu. Jadi itu. Iya. Baik Pak Duladi, setelah tadi saya lihat proses coaching Bapak dengan Pak Ikhwan memang sudah betul sekali Pak, sudah bagus sekali. Bapak sudah menerapkan alur tirta, yaitu tentang tujuannya sudah ada, identifikasinya juga sudah ada, kemudian rencana aksi serta tanggung jawabnya juga sudah Bapak sampaikan kepada Pak Ikhwan. Itu sudah bagus sekali Pak. Kemudian saya juga sudah ada catatan di sini Bapak sudah menerapkan dari prinsip coaching ya Pak ya, tadi tentang kemitraan, proses kreatif juga Bapak melakukannya, kemudian memaksimalkan potensi si kuci. Jadi Bapak sudah bisa menggali permasalahan yang disampaikan oleh si kuci tadi ya Pak ya. Sudah bagus sekali Pak. Kemudian yang terakhir nih Pak, setelah tadi Bapak sudah kompetensi 2 itu, Bapak ingin mengembangkan kedepannya kompetensi apa lagi Pak? Ini yang belum Bu. Jadi yang belum saya yang kurang ya dalam diri saya kurang pandai membuat pertanyaan yang berbobot. Maka ke depan sebelum saya melaksanakan coaching, saya akan membuat pertanyaan lebih berbobot lagi agar masalah yang disampaikan oleh Pak Ikhwan itu semuanya bisa bisa masuk ke saya. Kemudian Pak Ikhwan juga bisa menemukan solusi. Jadi itu Bu. Pertanyaan berbobot memang saya kurang. Baik, pertanyaan berbobot berarti iya, ya Pak betul, ya. Iya. Baik, kemudian luar biasa sekali Bapak dalam menyampaikan tadi saat coaching ya Pak ya. Luar biasa sekali. Semoga nanti ke depannya apa yang Bapak rencanakan yaitu mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot itu ya Pak ya bisa tercapai dengan baik. Seperti itu ya Pak ya. Siap.